Oke, Vira. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan malam hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Jadi gimana sih Kak caranya biar kita bisa keterima kerja maupun magang, padahal kita itu pengalamannya nggak relevan dengan pekerjaan atau magang yang kita lamar. Hmm, oke. Misalkan kamu pengen magang sebagai apa? Misalnya saya ingin menjadi customer service, tapi belum ada pengalaman sama sekali nih mengenai customer service. Oke. Jadi kayak gini ya. Memperlakukan pengalaman magang. Ini kan berarti kan, tapi kan kamu udah lulus ya. Udah. Oke. Jadi memperlakukan pengalaman magang itu akan disarankan memperlakukannya itu kayak memperlakukan kamu ngelamar kerja. Paham nggak gitu? Jadi mungkin benefit yang kamu peroleh itu mungkin berbeda dengan karyawan-karyawan yang ada, tapi Mm. perlakuan kamu dalam melamarnya, dalam menulis CV-nya dan lain-lain, itu kamu harus ibaratnya tuh setara lah ya kayak kamu ngelamar kerja. Nah, apa yang harus disiapkan tipsnya? Jelas, nomor satu adalah update informasi magang dengan segera. Kenapa? Loker magang itu cenderung lebih sering diburu secara cepat daripada loker kerjaan gitu, magang. Karena loker magang itu ada yang dia memang spesialis khusus untuk yang udah lulus, ada yang masih kuliah juga boleh daftar mulai semester 6, semester 7 gitu. Oke. Jadi crowd-nya tuh lebih banyak. Termasuk teman-teman yang sudah lulus tapi ngelamar kerja kayak biasa belum ada panggilan. Jadi untuk memperkaya itu, toh juga dalam periode ini juga masih tunggu, aku pengen magang dulu, biar nanti kalau performaku bagus pada saat magang, nanti aku ada kemungkinan untuk di hire lah, misalkan kayak gitu. Jadi kamu harus gerak cepat, mulai dari cepat memperoleh informasinya, yang kedua adalah follow up-nya. Biasanya pengalaman magang itu, kamu bisa peroleh cepat itu dari mana? Dari sosial media jelas. Aku kalau magang tuh aku akan menyarankan lewat LinkedIn dan lewat Instagram. Kamu cari aja berdasarkan hashtag gitu, magang, internship gitu-gitu. Berbeda dengan pengalaman kerja, pengalaman magang itu kalau bahasa aku tuh relatif lebih sedikit loker palsunya, paham nggak? Gitu. Mm. Jadi informasi palsu magang itu dikit banget lah kalau dibandingin pengalaman kerja gitu. Aku jarang kayak lama gitu nggak ketemu terus ntar ketemu. Sehingga platform-platform yang sebenarnya bukan untuk peruntakan yang nge-share locker kayak Instagram gitu, menurutku cukup valid. Kamu tidak perlu banyak melakukan filter gitu. Nanti aku jelasin maksudnya gimana di sesi detail ya. Tapi intinya adalah kamu harus memperoleh pengalaman itu. Experience untuk menemukan locker di sosmed LinkedIn dan sosmed Instagram. Nah, setelah itu ya, kamu lihat dari kelengkapan dokumennya. Aku nggak tahu ya, mungkin magang yang kamu incar tidak hanya customer service, kayak gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan itu kamu sudah mendefinisikan pengen magang apa, kamu incar juga lewat website-websitenya. Apalagi kalau tadi udah spesifik, kamu udah bilang kayak customer service bank gitu misal. Buka semua websitenya, kemudian kunjungi. Ada yang memang informasinya itu akan muncul terus, ada yang kamu harus menanyakannya dulu ke pihak banknya. Boleh kamu tanyakan lewat website gitu, atau kamu boleh menanyakan dengan cara men-DM ke official Instagramnya, kayak gitu. Jadi nyarinya ini dari sisi nyarinya dulu ya. Kemudian nyarinya juga bisa lewat HRD yang kamu bisa temui di akun LinkedIn. Tanya saja dulu, tanya macam-macam gitu. Perkenalkan nama saya ini, mohon informasi Bu, di mana saya dapat memperoleh informasi terkait kesempatan magang di perusahaan Ibu. Bagaimana mekanismenya, gimana caranya gitu di perusahaan Bapak dan lain-lain. Pokoknya kamu harus lebih lebih apa ya rutin gitu gerak cepat terkait dengan pengalaman magang. Pertama jumlah pengalaman magang, informasi pengalaman magang yang beredar itu jauh lebih sedikit dari pengalaman kerja, ya kan? Nah, jumlah kemungkinan orang yang daftar lebih besar. Karena orang yang kerja udah lulus pun juga tetap bisa daftar, yang masih kuliah pun juga masih bisa pada daftar. Nah, kemudian gimana caranya untuk meningkatkan kemungkinan kita dipanggil ke tahap selanjutnya? Biasanya aku akan menyampaikan ke teman-teman yang nyari pengalaman magang, maka surat lamaran diganti menjadi cover letter.
dan ijazah transkrip yang dilampirkan ditambahi dengan bukan sertifikat-sertifikat tapi bikin portofolio gitu. Jadi biar lebih menonjol, lebih menarik. Nah, untuk cara mengirimkannya sendiri macam-macam ya. Kebanyakan kan kalau magang kan lewat email gitu kan. Silahkan dikirimkan. Jadi surat lamaran yang ada kamu ganti dulu menjadi cover letter, di mana di dalamnya kan pasti beda ya. Ada maksud kamu mendaftar, rencana kamu ke depan bakal gimana, dan lain-lain. Kamu mempromosikan background kamu, kecocokannya dengan perusahaan ini, dan apa yang akan kamu lakukan ke depan, intinya gitu. Selain itu, kamu ada cover letter, ada portofolio. Kalau CV itu sebagai dokumen perjalanan profesionalmu, kalau portofolio ini kan kumpulan bukti karya selama kamu menjalani ini. Jadi biar lebih komplit aja. Oke. Nah, terus kalau misalkan secara dokumen-dokumen sih, kalau misalkan magang disesuaikan dengan misalkan customer service, ya udah berarti kamu kemungkinan ketemu dengan konsumen, ketemu dengan gini ya, customer kamu tuh dua, ada internal dan eksternal. Customer internal itu adalah teman-teman satu kantor, cabang lain, teman area, teman-teman region gitu, teman pusat gitu misalkan. Misalkan aku ngomongnya bank ya. Tapi kan ada juga customer eksternal, yaitu ya nasabah-nasabah, calon nasabah. Nah, jadi tunjukkan bahwa di situ memang kamu punya pengetahuan, tidak hanya keinginan ya, tapi pengetahuan di awal terkait dengan customer service itu sendiri. Kak, aku nggak ada pengalaman Kak soal customer service, gimana? Nggak masalah. Tonjolkan kalau memang kamu tuh ada passion di sana, kamu punya potensi di sana, dan silakan kirimkan lamarannya. Aku akan menyarankan, masukkan apa misalkan ya data-data pelengkap yang menjadikan kamu lebih oke, mulai dari cover letter tadi, kemudian adanya portofolio, kemungkinan adanya apa lagi, lampirin pas foto seluruh badan formal gitu. Biasanya orang masukin pas foto biasa, sekarang kamu masukin foto formal full body kayak gitu. Siapa lagi yang bisa kamu masukin CV-nya pakai bahasa Inggris gitu, dokumen lainnya juga pakai bahasa Inggris kayak gitu. Silahkan dikirimkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat kamu sudah mengirimkan lamaran kamu untuk mengikuti magang di suatu perusahaan, follow up lah dengan cara menemukan rekruternya di LinkedIn. Kamu habis ngirim email, habis itu cari rekruternya, connect. Entah connect atau kamu mau pesan email gitu juga boleh kirim. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini. Saya ingin menyampaikan atau misalkan terima kasih atas informasi magang, atau saya baru saja mengirimkan gitu ya, minat saya untuk mengikuti magang di perusahaan ini sebagai customer service berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui postingan Bapak. Semoga lamaran magang saya, surat lamaran saya sudah diterima di email Bapak dengan baik ya. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn saya ini atau melalui email ini. Terima kasih gitu. Jadi kayak kamu konfirmasi. Sebenarnya kamu cuma bilang, Pak saya barusan ngirim loh gitu. Kamu cuma pengen ngasih gangguan di situ gitu ya, ngasih notice di situ. Tapi di situ kamu menyampaikannya bahwa semoga dapat lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak gitu. Kamu harus menyampaikan semacam itu. Dan itu secara rutin ya gitu. Oke, bisa semacam itu. Ini aku ngomongin pengalaman magang kalau kamu nyarinya secara online. Dari tadi kita ngobrol. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kamu nyari pengalaman magangnya secara offline? Boleh banget gitu. Kamu pagi-pagi sambil naik motor jalan di satu jalan, ada cabang, ada apa gitu kan, nanya aja nggak apa-apa gitu. Boleh nggak nanya gitu? Boleh. Misalkan tadi kamu ngincar customer service di bank, ya udah tanya aja gitu ke cabangnya tersebut gitu. Pak, saya ingin bertemu dengan manajer operasionalnya gitu. Ngobrol, pengen nanya gitu. Udah bikin janji belum? Belum, nggak apa-apa. Kamu aja. Jadi, ada banyak manajer di bank, cuman mungkin kamu bisa, Pak boleh bertemu dengan manajer operasionalnya gitu, atau dengan siapanya gitu, boleh nggak? Boleh. Atau mau langsung nanya sama security, boleh nggak? Boleh. Pak, di sini kalau saya ingin mencari magang, saya menghubungi siapa gitu. Biasanya sih kayak gitu sih. Aku ingat-ingat yang dulu ya, kalau di bank tuh kalau mau nanya magang yang lokal gitu tuh bisa ke eh, frontlinernya juga boleh sih, tapi kalau mau ke manajer operasionalnya juga nggak apa-apa gitu, nanya aja. Banyak tuh biasa satu jalan gede gitu kan banknya, ada banyak, tanyain aja satu-satu gitu. Boleh nggak? Boleh banget gitu. Jadi buat nemuin info, nah harusnya kamu tahu mana yang tidak time consuming gitu ya. Kalau memang dekat rumahmu ternyata banyak bank, ya udah offline-nya juga dilakuin gitu, nggak masalah. Intinya semacam itu. Jadi perlakukan
ngelamar kerja, ngelamar magang sebagai ngelamar kerja pada umumnya. Kenapa? Karena di CV nantinya pengalaman magang itu termasuk pengalaman kerja, entah itu paid internship atau unpaid internship gitu. Semoga cukup jelas, cukup komplit. Kalau kurang jelas nanti didengerin Iya, ulang cukup gitu ya. jelas. Iya. Gitu ya bahasanya ya. Oke, terima kasih Pak. Terus ada pertanyaan lagi nih. Apa Nah, tuh? sebenarnya CV yang baik itu kan harus berbahasa Inggris. Tapi bagaimana sih kalau misalnya kemampuan berbahasa Inggris saya atau mungkin teman-teman lain itu memang masih minim? Apakah itu akan mempengaruhi pada saat interview akan menggunakan bahasa Inggris atau nanti bagaimana ya? Terima kasih. Gitu. Oke, penggunaan bahasa yang ada di CV. Gimana caranya dan apakah itu nanti akan lanjut ke interview atau gimana? Tahu dulu ya. Pada saat kita menggunakan suatu bahasa, kita ada beberapa hal yang bisa diberikan pertimbangan. Ini gitu. Kedengeran ya, semoga ya. Nah, yang pertama, satu, hierarki urutan bahasa itu gini. Satu, gunakanlah bahasa sesuai dengan yang diminta di lowongan kerjanya apabila ada. Jadi ada sebagian lowongan kerja yang dia itu menyebutkan lebih rinci terkait dengan lamaran dan CV yang harus kamu kirim. Silahkan kirimkan lamaran maksimal sekian MB. Silahkan kirimkan lamaran dalam bentuk Word. Kadang ada muncul silahkan kirimkan lamaran menggunakan bahasa ini gitu. Nah, kalau ada arahan bahasa ke bahasa apapun itu silahkan ikuti gitu. Jadi hierarki paling atas adalah mengikuti arahan penggunaan bahasa jika memang tercantum di CV di CV di lowongan. Kalau nanti misalkan di lowongan tersebut tidak mencantumkan, maka ada beberapa alternatif yang bisa kamu gunakan sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah kesempatan kamu menonjolkan kemampuan bahasamu karena kemampuan bahasamu ini dibutuhkan oleh profesi yang sedang kamu lamar. Kamu ngirim lamaran sebagai seorang customer service, ya kan? Lowongannya menggunakan bahasa Indonesia. Di kualifikasi orang yang mendaftar ada tulisannya mampu berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara baik secara lisan dan tulisan gitu kan. Itu mampu berbahasa Inggris adalah kelebihan gitu dan lain-lain. Lokernya pakai bahasa Indonesia, tapi kualifikasi posisinya kamu akan kelihatan lebih menarik pada saat mampu menguasai bahasa Inggris. Ya udah kirimkan lamarannya pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi begitu ada momen kamu untuk promo sendiri aja gitu. Lanjut, itu sebagai pertimbangan pertama. Jadi adanya momen kamu mempromosikan bahasa. Yang kedua adalah riset soal perusahaannya. Kalau perusahaan ini ya bergeraknya tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, tapi global, di mana ada kemungkinan kamu berinteraksi dengan orang yang ada di negara lain, atau mungkin kamu bisa pindah kantor, pindah dimutasi ke cabang yang lain gitu ya, atau perusahaan kamu itu punya banyak klien dari ya overseas gitu ya, bukankah lebih bagus kamu menguasai bahasa komunikasi internasional gitu. Nah gitu, jadi itu pertimbangan kamu kedua. Ada lagi pertimbangan lain, ada gitu. Jadi yang sopan itu ibaratnya gunakanlah bahasa sesuai dengan lowongannya gitu. Ibarat kalau aku ngomong pakai bahasa manusia kan nggak mungkin kamu jawab pakai bahasa kucing meong meong gitu kan, nggak kan gitu. Jadi gunakanlah bahasa yang setara. Tapi balik lagi, kalau kamu menggunakan bahasa yang setara, gimana kamu mempromosikan dirinya, Bang? Karena kan kamu kan harus kelihatan menonjol nih dibandingkan dengan yang lain kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang sebagai bahan pertimbangan penentuan bahasa. Kalau ada lowongan kerja menggunakan bahasa tertentu gitu ya, pertimbangannya itu semua. Tapi kak aku nggak mau ganti-ganti CV lah, nggak ada waktu, aku pengen bikin sekali jadi gitu. Nah kalau pengen kayak gitu gunakanlah bahasa Inggris gitu. Loker bahasa Inggris kirimin bahasa Inggris oke, loker bahasa Indonesia kirimin bahasa Inggris oke. Kalau loker bahasa Inggris kirimin bahasa Indonesia aku kurang rekomendasiin kayak gitu. Pasti ada alasan kenapa dia nulis bahasa Inggris di situ, nggak mungkin cuma biar keren aja kan kayak gitu. Karena pada akhirnya kan buka lowongan bukan bukan biar keren aja gitu, biar ada orang yang bisa ngisi posisi yang sedang dibuka. Tapi kan kalau misalkan bahasa Inggrisku kurang bagus gimana ya? Jawabanku adalah ya belajar, bukan menghindari lokernya, kan aneh gitu.
banyak sekali kisah-kisah sukses teman-teman yang udah ada di grup loker, mungkin yang lebih lama dari kamu, yang mereka menyampaikan bahwa ternyata tuh kita bahasa Inggris belum lancar, itu tuh nggak terlalu jadi masalah. Ada gini, memang ada lowongan yang dia menuntut harus gitu kan, gitu menuntut harus, makanya kadang kemampuan bahasa Inggris dimunculkan di awal atau lokernya bahasa Inggris atau gimana. Tapi ada yang dia lowongannya pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba perkenalan diri disuruh pakai bahasa Inggris misalkan gitu, dia sampaikan terus berani nggak lanjut bahasa Inggris, udah berani aja. Jadi dia di hire tuh bukan karena kemampuan bahasanya tapi kepedeannya dia, macam itu. Aku juga ada kisah nyata, ini bukan cuma masalah dari bahasa, ada uh, anak teman kayak gitu waktu itu. Bukan anak teman, dulu aku punya uh, kenalan nasabah suatu bank gitu, anaknya kecelakaan, terus interview dia tuh masih pakai macam-macam gitu, ngomong itu masih nggak jelas. Can you hear me gitu gitu, aku yang jelasin si ibundanya ini gitu, lolos lolos aja gitu. Beberapa perusahaan itu bukan perusahaan, nggak ada, bukan yang di Indonesia, di luar interview itu zaman zaman masih pakai Skype kalau nggak salah gitu. Jadi berber masih perban gitu, ngomong nggak bisa gitu. Nah itu cara kita mengapresiasi orang. Asal kamu pede dalam pencapaiannya, asal kamu pede menggunakan bahasanya, pasti itu tetap terbaca kok sama kita gitu, ya kan. Tapi balik lagi, pertimbangan itu nomor ketiga katakanlah. Nomor 21 ya tadi lihat dulu gitu. Nah nanti di belakang jangka panjangnya silahkan kamu bagi waktu kamu. Kamu ada time management yang kamu gunakan untuk ya menggunakan porsi waktu potensial setiap harinya dibagi jadi dua. Contoh gini, waktumu 24 jam, dikurangi waktu tidur berapa jam, dikurangi waktu bantu orang tua, dikurangi waktu ibadah, makan, me time gitu. Akhirnya kamu kan punya waktu bagus nih, waktu produktif. Nah, waktu produktif ini silahkan kamu bagi jadi dua. Terserah mau 50-50, 70-30, 60-40, terserah. Yang penting satu porsi kamu gunakan untuk melamar kerja. Satu porsi kamu gunakan untuk pengembangan diri. Salah satunya adalah untuk belajar bahasa asing. Gitu. Jadi jawaban komplitnya panjangnya gitu ya gitu. Apakah setiap loker yang ditulis menggunakan bahasa Inggris interviewnya pakai bahasa Inggris? Tidak. Begitupun sebaliknya, ada yang bisa pakai bahasa Inggris, ya ada yang kayak CV-nya bahasa Inggris, tes interviewnya bahasa Inggris, kerjanya bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi enggak gitu. Aku lebih sering menyampaikannya adalah kemampuan bahasa Inggris ini tuh untuk memastikan kamu bisa dan kamu punya aja. Kalau nggak kepake disimpan gitu. Tapi kan bukan berarti nggak penting ya. Sama kayak kamu punya payung lah. Kamu punya payung, nggak lagi kamu pakai kan, nggak dibuang kan ya, tetap disimpan kan gitu. Jadi kak sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal ngeluarin aja. Bukan begitu dibutuhkan kita ngeluarin duit buat nge-training kamu gitu misalkan. Tuh. Jadi nggak usah takut aja, maju aja udah. Harus maju. Jangan karena oh ini ada sebelumnya udah publik belum ya. Jadi ada teman kemarin juga kayak gitu. Jadi kurang pede menggunakan bahasa Inggris, begitu ada loker sesuai, kayak dipikir-pikir ini kayaknya bakal dia bisa kayak nerawang gitu loh, tapi aku nggak tahu sih sumber feelingnya dari mana. Ini kayaknya pakai bahasa Inggris nanti, ah udah skip deh kayak gitu. Itu ada gitu. Supaya dia nggak nonton, aku nggak tahu ya nonton kayak gitu. Jadi itu real bilang kayak gitu. Aku kalau udah kayak pakai feeling, kamu dari mana feelingnya? Nggak tahu kak, aku bisa ngerasain itu luar biasa gitu ya. Jadi bukan kayak gitu. Itu kayak ibaratnya masalahnya apa tapi solusinya nggak langsung kena. Intinya semacam itu ya. Oke. Okay. Ada yang masih kurang jelas apalagi nih? Oke, berarti kalau memang lebih baik itu CV itu menggunakan bahasa Inggris, dan kalau memang kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih minim, berarti tandanya kita memang harus mengasah ya, Kak, Oh, iya. bukannya malah menghindarinya gitu. Oh, iya, betul. Harus semacam itu, mengasah wajib. Aku nanya deh, di handphonemu kamu pengaturan bahasanya pakai bahasa apa? Iya, bahasa Inggris. Oh, lucu ya. Orang kalau main game, mengoperasikan HP, terus ini istilah-istilah di laptopmu nih gitu, itu bahasa Inggris semua dan tahu gitu. Klik oh ini exit gitu. Close, ini namanya close, bukan tutup gitu. Gitu kan. Ini gitu. Copy paste gitu. Ya kayak gitu. Jadi orang tahu, download gitu. Nggak ngomong unduh gitu. Kan nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita udah familiar gitu dengan istilah bahasa Inggris. Yang penting rutin, yang penting terbiasa. Oke. Okay.
Oke. Gitu ya caranya. Nah, kalau tadi mengenai portofolio. Nah, biasanya portofolio ini kan biasanya untuk industri kreatif ya. Apakah portofolio ini juga dibutuhkan buat industri non kreatif atau bagaimana? Terus kalau misalnya memang beneran ada, itu contoh portofolionya seperti apa ya? Contoh, kamu ikut himpunan mahasiswa bla bla bla, kamu ikut BEM atau himpunan mahasiswa apa. Di situ kamu aktif sebagai penyuluh macem-macem. Kegiatanmu lebih banyak kegiatan apa kayak sosial ini itu gitu. Di CV kamu akan tulis bahwa di organisasi kamu menjabat sebagai kepala divisi apa, kepala departemen apa. Di portofolio kamu nyantumin nih gitu. Misalkan waktu kamu ada kegiatan ini diliput media, masuk ke artikel atau koran apa, kamu crop tuh, masukin, cantumin di portofoliomu. Kayak gitu. Jadi dokumentasi acara itu bisa dimasukkan ke portofolio, namanya hasil karya. Kalau karya kamu itu sebagai kegiatan, ya udah kegiatan itu silahkan di display gitu. Sebenarnya portofolio itu ada portofolio individu, ada portofolio kelompok, ada portofolio company itu perusahaan. Cuman kan yang pengen dinilai kamu nih gitu. Nah dari sini kenapa kenapa kok ngasih jawaban ini? Ya nggak harus industri kok gitu. Fresh grade ngomongin industri apa gitu. Yang udah kamu alami aja. Kamu di CV, misal kamu fresh grade kan, udah pernah magang. Mungkin dokumentasi kegiatan kamu pada saat magang. Mungkin di situ kamu bisa mencantumkan magang itu kan ada laporannya tuh, cover magang kamu plus di bagian halaman bagian pembahasan tuh hasilnya apa. Udah kamu cantumin aja, terus disensor kayak atau gimana. Ini kegiatan saya macam ini. Kamu ikutin volunteer experience, kamu KKN di daerah tertinggal gitu. Kamu punya program-program bagus, kamu ceritain kayak gitu di CV. Nah, di portofolio kamu tunjukin gambar-gambarnya kayak kamu lagi ngajar di sekolah, kamu lagi bikin apa sama warga dan lain-lain gitu. Portofolio itu bukti karya. Kamu waktu kuliah, kamu ada kerjaan part time, jadi penyanyi kafe gitu. Kamu punya band indie, kamu konser sono sini buat charity dan lain-lain gitu. Ya udah, mungkin kamu ada dokumentasinya. Gimana cara masukin portofolio kan? Itu kan kegiatan bergerak, ada audionya. Ya udah, video-videonya itu kamu upload ke YouTube, channel YouTube-mu atau di video itu yang kamu buka di screenshot aja, taruh tuh di portofolio, kasih URL-nya gitu. Jadi semua yang audio dan visual taruh situ. Ingat ya, portofolio itu bukti karya. Dan kalau kamu ngomongnya portofolio itu harus industri kreatif, itu salah gitu. Setiap orang, karena namanya hasil karya. Hasil karya yang diperoleh lewat satu perjalanan. Orang bisa nulis CV, artinya orang punya perjalanan. Nah, sekarang tinggal tunjukin buktinya aja. Berarti kita ada gambaran. Kalau kreatif ya memang jelas. Misal kamu ada kegiatan apa, kerjaan apa gitu. Nah, ngomonginnya jangan hal-hal yang terlalu berat dulu gitu kan. Yang penting apa sih kalau sebagai seorang fresh grad lulusan baru gitu kan, kamu menonjolkan dari sisi akademis dan non akademis. Ini loh saya lulusan jurusan bagus, dari kampus bagus, IPK saya bagus. Selain saya aktif dalam hal-hal yang sifatnya akademis ini, di luar akademis saya punya banyak kegiatan nih. Saya ikut kepanitiaan ini itu, saya pernah jadi MC di sono sini, saya pernah organisasi ini itu. Nah, kamu kan bercerita itu di CV sebagai susunan per section itu, pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi kepanitiaan, pengalaman volunteer gitu-gitu kan. Nah, bukti kamu mengikuti ini semua secara visualnya kamu taruh di portofolio kayak gitu. Sudah, that's it. Gitu ya. Biar nggak ketukar-tukar. Kalau ada yang bilang portofolio itu berarti sama ya kayak CV ya, kayak mirip ya, jelas enggak gitu. Biasanya pertanyaan munculnya itu. Atau yang kedua kayak ini gitu, jadi harus yang kreatif bukan gitu. Bikin aja portofolio, nanti kita review bareng. Oke. Udah sih Kak, itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Oh, udah itu aja, nggak ada Udah, lain lagi, benar. iya, udah. Fix, benar, fix, Ya, nggak ada terima yang lain. kasih. Oke, kalau Udah, nggak ada udah. berarti kita masuk ke sesi yang detail ya.